Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani Siva, NIM 202111063, kelas 2B Manajemen. Di pertemuan kali ini, saya akan menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh dosen Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Gabungan terikat adalah gabungan morfem dasar yang mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khusus sesuai kaidah bahasa yang bersangkutan. Gabungan kata juga dimaknai terdiri atas awalan kata dan diberi akhiran. Gabungan kata memiliki 3 unsur, yaitu gabungan kata dapat membentuk kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Yang kedua, gabungan kata yang membentuk kata majemuk adalah gabungan antara kata dasar yang membentuk makna baru. Gabungan kata yang membentuk frasa adalah gabungan 2 atau lebih kata yang bersifat tidak predikatif. Adapun contoh-contoh bentuk gabungan terikat yaitu adikuasa, catur tunggal, ekstrakurikuler, kontrarevolusi, purnawirawan, saptakrida, subbagian. Semua contoh ini itu tidak perlu dispasi atau digabungkan untuk contoh yang benar. Soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Bentuk penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, petunjuk yang dianggap bahan bukti menuju pada simpulan yang bertolak dari hal-hal yang umum menuju sesuatu yang khusus. Bentuk penalaran induktif adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, petunjuk yang dianggap bahan bukti pada simpulan yang bertolak dari hal-hal yang khusus menuju sesuatu yang umum. Contoh bentuk penalaran deduktif yaitu setiap hewan adalah makhluk hidup. Jerapah adalah hewan. Kesimpulannya, jerapah adalah makhluk hidup. Yang kedua, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Kesimpulannya bahwa buah yang berwarna hijau rasanya manis. Contoh bentuk penalaran induktif. Jika tidak ada makanan, manusia akan kelaparan. Jika makanan tidak ada, jadi manusia akan kelaparan. Jika tidak berusaha, manusia tidak sukses. Jika tidak ada usaha, maka manusia tidak akan sukses. Untuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan literasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Ada beberapa macam jenis transkripsi bunyi bahasa, di antaranya transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis sendiri adalah transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi bahasa secara yang sangat teliti. Berikut contoh transkripsi fonetis yaitu, saya ingin menjadi dosen yang handal. Kami menghadiri pesta ulang tahun. Ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Transliterasi adalah penyalinan dengan
pergantian huruf dari abjek yang satu ke abjek yang lain. Metode transliterasi yang pertama yaitu transliterasi metode diplomatik, artinya penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjek yang satu ke abjek yang lain apa adanya. Yang kedua, transliterasi metode ortografis atau literasi kritik, yang disebut juga transliterasi standar, yaitu penggantian tulisan huruf demi huruf dari abjek yang satu ke abjek yang lain, dalam hal ini dari huruf Jawa ke huruf Latin yang disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Contoh literasi yaitu pada luhur, pada madya, pada adab. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika ada penulisan yang salah. Ini adalah sebuah penomoran yang sudah saya perbaiki, yaitu yang pertama nomor 1 titik program usaha. Selanjutnya enter 1 titik tahap persiapan program. Yang selanjutnya berisi 1 titik agak menjorok ke kanan, penerimaan warga belajar. Selanjutnya 1 titik 2 titik pemilihan penyelenggara, 1 titik 3 pemilihan ketua kerja usaha, 1 titik 1 titik musyawarah, 1 titik 3 titik 2 titik ditunjukkan seperti pada gambar slide ini. Untuk soal yang kelima, yaitu jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam ejaan EYD. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antara antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis belakang nama orang. Contoh penulisan nama gelar akademik. Bayu Maharani, S, S, R, M, Pratama, spasi, M, Dr. Irfai Fatur Rahman, spasi, S, P besar, D kecil, spasi, M besar, P besar, D kecil, Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin, spasi M, P besar, D kecil, Profesor Dr. Ahmad Ulinuha, spasi M, P, D, Untuk soal yang ke-6, yaitu jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, tanda kurung. Berikan contoh penggunaan kata tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis digunakan untuk menandai kalimat yang terputus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Sedangkan tanda siku digunakan sebagai tanda bahwa ada kesalahan pada penulisan sebuah kalimat, sehingga tanda ini digunakan sebagai tambahan pada kalimat yang ditulis oleh orang lain sebagai hasil dari koreksi. Dengan kata lain, tanda ini menandakan bahwa kesalahan tersebut memang terjadi pada naskah aslinya. Sedangkan tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bahan utama dalam suatu kalimat. Contoh penggunaan tanda baca elipsis. Jikalau begitu, ya, marilah kita memperagakan usaha. Sebab-sebab kemerosotan akan diteliti semakin lanjut. Contoh penggunaan tanda siku. Ulang tahun
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Elton John adalah penyanyi legendaris asal Inggris yang lahir pada tahun 1947 yang mempunyai banyak lagu terkenal. Salah satunya Candle in the Wind. Contoh penggunaan tanda kurung. Barang-barang yang harus dibawa pada saat pengenalan kampus besok, dalam kurung A, makanan berat dan air mineral, dalam kurung B, obat pribadi, dalam kurung C, alat tulis, dalam kurung D, peralatan sholat. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran deduktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk simpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Contoh dari generalisasi sendiri yaitu Tamara Blinsky adalah bintang sinetron dan ia berparas cantik. Omas Mo adalah seorang bintang sinetron dan ia juga berparas cantik. Generalisasinya, semua binatang sinetron berparas cantik hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum Untuk analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Dalam ilmu linguistik, analogi merupakan hasil pembentukan unsur bahasa karena pengaruh pola lain dalam bahasa. Contohnya, mukanya begitu pucat seperti orang yang ketakutan. Bicaranya begitu cepat bagaikan seekor macan yang berlari dengan kencang. Semangatnya begitu membara seperti tarik sinar matahari di siang hari. Hubungan sebab akibat dalam kurung kausal adalah hubungan yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau peristiwa dikaitkan dengan sebab tertentu. Kata yang sering digunakan dalam mengungkapkan hubungan sebab akibat tampaknya menjadi penyebabnya. Contoh, saya suka naik angkutan umum karena tidak terjebak macet. Jalanan yang rusak ini sedang diperbaiki, oleh karena itu harus lewat jalan yang lain. Di daerah itu sendiri terjadi penerbangan liar dan kebakaran hutan. Akibatnya hutan menjadi gundul. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proporsi dan sebuah konklusi. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung, karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis. Contoh dari silogisme sendiri yaitu, semua makhluk di muka bumi akan mati. Semua manusia adalah makhluk. Konklusi, semua manusia di muka bumi akan mati. Contoh yang kedua, semua produksi menghasilkan barang. Industri adalah produksi. Konklusi, industri menghasilkan barang. Untuk soal yang nomor 9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis-jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, ungkapan dengan ungkapan, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau bahkan paragraf dengan paragraf. Jenis-jenis konjungsi antara lain, konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, ayah dan ibu keluar kota karena ada urusan pekerjaan di sana.
Selanjutnya, konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, tidak hanya minyak goreng saja yang langka, namun juga bahan bakar minyak juga langka di Indonesia. Selanjutnya, konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya, banyaknya lahan gundul menyebabkan sering terjadinya kebanjiran di daerah tersebut. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat adalah yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru. Tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, oleh karena itu banyak para wisatawan yang berkunjung karena tempatnya yang bersih, luas, dan sejuk. Untuk soal selanjutnya, yaitu soal terakhir, nomor 10, wacana terbagi menjadi 5, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri-ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu narasi atau kisahan, yang artinya memberitahu. Narasi berhubungan dengan suatu usaha dengan memberitahu suatu kejadian peristiwa. Tujuan narasi sendiri yaitu untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita yang dibuat sedemikian dengan menarik. Ciri-ciri narasi yaitu berupa fabel, cerpen, atau novel. Teks narasi menyajikan suatu kejadian dari awal hingga akhir berdasarkan urutan waktu sehingga cerita bersifat kronologis, menceritakan peristiwa nyata, imajinasi, atau gabungan dari keduanya. Contohnya, pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia yang bertujuan Indonesia Merdeka. Namun, pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda menangkap dan memasukkan beliau ke penjara Sukamiskin di Bandung sampai tanggal 31 Desember 1931. Setelah Insinyur Soekarno dibebaskan, ia bergabung dengan Partindo. Yang kedua, deskripsi adalah paragraf yang memiliki tujuan memberikan kesan atau impresi kepada para pembaca terhadap objek, peristiwa, gagasan, tempat yang ingin disampaikan ke penulis secara otentik. Ciri-ciri deskripsi sendiri yaitu menggambarkan atau menjelaskan sesuatu, penjelasan secara mendetail, dan melibatkan panca indera, berusaha membuat para pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks tersebut, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham, kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Contohnya deskripsi umum. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dinilai tak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia. Deskripsi bagian. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai dari daratan hingga lautan. Oleh sebab itu, tidak heran banyak pariwisata asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam bumi pertiwi. Selain keindahan alam yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal yang tersembunyi yang jarang diketahui oleh para wisatawan, yaitu seperti flora, fauna yang sangat langka dan eksotis. Alam Indonesia yang paling tersohor di mata dunia adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai makin berwarna.
Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi incaran para wisatawan untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati keindahan bawah laut di Indonesia. Penutup, keindahan hutan di Indonesia memang tidak diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan pohon membuat mata seakan dihipnotis. Selain itu, banyaknya hewan dan tumbuhan endemik banyak menjadi buruan wisatawan yang hanya untuk berfoto mengabadikan momen tersebut. Untuk yang ketiga, eksposisi adalah teks untuk menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti, contoh, dan alasan yang logis sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Ciri-ciri eksposisi yaitu menyampaikan teks secara lugas dan menggunakan bahasa yang pembahasan masalah bersifat objektif dan netral. Penjelasan bersifat informatif disertai data-data yang akurat dan faktual. Menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana, kapan, mengapa. Contohnya, tesis. Di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai telah dijadikan hal yang lazim. Bahkan sejumlah orang yang membuang sampah sembarangan semakin bertambah. Hal ini membuat aliran sungai tersumbat dengan sampah-sampah sehingga pada saat hujan turun, dengan intensitas yang terus-menerus membuat sungai meluap serta menimbulkan bencana banjir. Bagian argumentasi. Dari waktu ke waktu, jumlah individu yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamat, manusia masih belum merasa kapok membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Padahal korban dari bencana banjir itu sendiri tidaklah sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal dunia akibat banjir. Namun hal tersebut masih belum cukup guna memberi kesadaran pada orang-orang yang masih saja membuang sampah sembarangan. Bagian penegasan ulang, seharusnya jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Apabila tidak ada sampah di sungai, maka air sungai tidak akan tersumbat serta menjadi banjir dapat diminimalisasi walaupun hujan deras dan terus-menerus. Untuk yang keempat, yaitu argumentasi. Argumentasi sendiri adalah untuk memperkuat tulisan sehingga membutuhkan data hasil temuan, fakta-fakta, dan pernyataan para ahli. Ciri-ciri argumentasi yaitu isinya memberikan penjelasan mengenai pendapat, gagasan, atau keyakinan yang ditulis penulis, memerlukan fakta untuk melengkapi data, memberikan pendapat, menyertakan data yang jelas berupa angka, peta, grafik, atau gambar. Contohnya, musim kemarau pada tahun ini merupakan kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 6 bulan, mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, karena terjadi selama 7 bulan. Padahal, berdasarkan data yang diberitahu oleh BMKG tahun lalu, kemarau biasanya cuma terjadi selama 5 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi sebab gagal panen tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Untuk bagian yang keempat yaitu persuasi, adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan hamparan orang lain. Persuasi sendiri prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan interaksi antar manusia dalam kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kedua belah pihak.
Ciri-ciri persuasi yaitu berisi kata, data, dan fakta. Meyakinkan pembaca, berisi kata-kata ajakan, dan menghindari konflik. Tujuan persuasi adalah agar pembaca menerima sudut pandang penulis akan topik yang dibahas dalam tulisan secara cepat, agar pembaca mengadopsi cara berpikir menulis tentang topik atau masalah dalam tulisan secara cepat. Contohnya, setiap manusia di dunia pasti ingin bisa berprestasi. Hal itu dikarenakan prestasi merupakan suatu hal yang sangat membanggakan bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya berprestasi? Namun, mencapai prestasi bukanlah hal yang mudah. Prestasi tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha yang kecil. Perlu diadakan pengorbanan yang kuat, ya, yang luar biasa dalam untuk menghadapi kerikil-kerikil tajam yang siap menghadang masa depan. Terima kasih, dari 10 pertanyaan sudah saya jawab. Jika ada kesalahan ucapan maupun dalam pembagian layar, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.